Bismillah, cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, sangat bergembira pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir bersama dalam satu majelis dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang mampu dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di siang terbaik, kita berada di hari terbaik yang pernah ada di muka bumi dalam satu tahun, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, jadi kita manfaatkan betul ini. Karena banyak orang yang tidak perhatian. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu menjadikan 360 hari, Bapak Ibu. 360 hari. Dari 360 hari itu dipilih 10 malam terbaik dan dipilih 10 siang terbaik. Terbaik buat apa? Bukan terbaik buat nyari duit. Bukan terbaik buat kerja, nyari dunia, bukan, tapi terbaik buat ibadah. Terbaik buat ibadah. Malam Allah Subhanahu wa taala jadikan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sedangkan siang Allah jadikan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kemarin di Ramadan akhir kita berjibaku, berjuang, bahkan iktikaf kita di masjid untuk melaksanakan aktivitas ibadah agar mendapatkan kemuliaan ibadah di 10 malam terakhir itu, maka untuk siangnya, nah inilah waktunya 10 awal bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini enggak beda antara siang ini dengan 10 malam terakhir, itu tidak beda. Dalilnya mana? Ketika Nabi SAW menyampaikan, ma min amalin, ada yang mengatakan ma min amalis salih khairun wa ahabbu indallah. Tidak ada amal saleh yang sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, kecuali dari hari-hari ini. Ai al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi maka bismillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kita masih di awal-awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa memanfaatkan, karena banyak yang tidak perhatian. Ya, mungkin kalau di negara yang suasana dan auranya itu mendukung, nah enak. Seperti ketika kita menjalani 10 hari terakhir malam bulan Ramadan itu kan mendukung. Cuman kalau awal Dzulhijjah ini kadang-kadang ya kurang gitu ya. Kecuali kalau misalkan di beberapa negara di Timur Tengah misalkan. Di Saudi udah pasti, karena memang dia hari-hari ini adalah hari-hari mendekati inti haji. Contoh misalkan ketika saya di Jordan ini ya, masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah memang terasa berbeda. Kenapa? Karena memang mereka memperlakukan ini seperti 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Nah, kita juga mencoba untuk itu. Kalau bisa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini Quran khatam. Kalau bisa dihiasi dengan berbagai macam amal soleh apapun bentuknya. Bahkan disunnahkan fa'akthiru minat tahlili wat takbiri wat tahmid.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid, memperbanyak zikir, memperbanyak zikir. Wa dzkurismallah, kita diminta untuk mengingat atau berzikir, menyebut asma-asma Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang dimaklumatkan, dan makna dimaklumatkan di sini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan itu bagi kita untuk bisa menghiasi 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sehingga awal bulan Dzulhijjah ini menjadi hari yang amalan di dalamnya mampu kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, alhamdulillah, kemarin di bulan yang lalu kita selesai cerita tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW setelah beliau melakukan perjalanan dagang yang diutus oleh Khadijah menuju ke negeri Syam bersama dengan Maisarah. Bersama dengan Maisarah. Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Cuma namanya aja Maisarah. Di Indonesia ada, ketika ditambah Siti jadi perempuan. Siti Maisarah. Saya pernah bawa jamaah di Jeddah ketika umrah, agak sedikit dipersulit itu. Karena paspornya namanya Maisarah tapi orangnya perempuan. Sama orang Arab bingung, ini nama Maisarah kok perempuan. Kalau kita sih mungkin biasa aja, yang nggak tahu ceritanya ya Maisarah, oh ada rohnya itu, ya udah itu kan, itu ada tak marbutoh itu perempuan gitu ya. Maisarah, oh ya ini perempuan ya. Tapi ternyata Maisarah itu bukan perempuan, laki-laki. Dan dia adalah kaki tangan kepercayaan dari Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemarin kita sudah bicara. Ya, kita sudah cerita. Nah, ketika pulang, tugas dari Maisarah ini disampaikan pada Khadijah. Tugasnya apa? Tugasnya bukan diminta untuk bimbing Nabi cara dagang, bukan. Ya. Padahal Maisarah ini jagonya dagang gitu. Maisarah ini jagonya dagang. Bukan diminta untuk ngatur Nabi gimana cara dagang, bukan. Tapi hanya diminta apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicatat oleh Maisarah. Itu aja yang diminta. Ini untuk menunjukkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha itu memang orangnya cerdas itu. Faham beliau bahwa Maisarah ini jago dagang, dan faham juga bahwa Nabi Muhammad SAW kala itu belum pernah dagang sama sekali, tapi mampu untuk melihat apa yang ada pada diri Nabi, bakat yang terpendam, sehingga yakin betul kalau barang dagangan ini dibawa oleh Nabi, walaupun beliau belum pernah berdagang, akan untung. Ya, ini kecanggihan Khadijah dalam melihat. Karena kalau tidak mungkin Khadijah mempercayai. Karena dagangan yang dibawa itu 1000 ekor onta. Kalau bahasa kita sekarang 1000 kontainer. Tidak mungkin 1000 kontainer dibawa oleh atau dipercayakan oleh orang yang dia tidak punya kemampuan, nggak mungkin. Jadi dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa Khadijah radhiyallahu anha punya kecerdasan yang luar biasa, sehingga mampu untuk melihat orang walau belum terbukti, tapi bakat yang terpendam bisa dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mampu diperlihatkan dalam kisah ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang memiliki kecerdasan juga yang luar biasa. Ya. Dari kisah ini aja kita tahu bahwa dua manusia ini memang masya Allah. Nabi kala itu belum diutus jadi nabi, Tapi dari sini sudah membuktikan bahwa beliau punya kecerdasan. Maka jangan heran nanti ketika sudah wahyu turun. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang-orang, itu semua orang yang berhadapan dengan beliau mengatakan, ini orang di bidang yang saya sudah jago di dalamnya, dia lebih pintar. Padahal Nabi belum pernah belajar. Contoh misalkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Uhud, Khalid bin Walid begitu melihat formasi kaum muslimin yang ada di Uhud, Khalid ini belajar perangnya dari usia 9 tahun, Pak. Sudah belajar perang. Belajar perangnya karena bapaknya itu orang kaya, yang ada di Mekah itu orang kaya.
Maka belajar perangnya itu kalau nggak di Romawi, kalau nggak di Persia. Langsung belajar taktik perang dari dua negara besar itu. Ketika Khalid itu datang ke Uhud, melihat tidak mungkin orang yang mampu menata strategi perang seperti ini kecuali orang yang sudah memang betul-betul brilian dalam perang. Padahal Khalid sudah mondar-mandir belajar perang. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW itu dalam beberapa momen kecerdasannya luar biasa. Yahudi ketika Nabi SAW datang ke pasar, mencoba untuk membuat pasar itu chaos gitu ya, kacau gitu. Dengan segala macam taktik dan huru-hara mereka mengacaukan pasar, Nabi datang mampu untuk mengatur, meredakan semua makar mereka. Sampai Yahudi bilang, nggak bisa orang melakukan ini kecuali dia punya kecerdasan dalam manajemen pasar, manajemen perekonomian. Jadi semua terbukti di semua lini. Dan tidak semua lini itu langsung datang wahyu harus begini, tidak. Tetapi memang itu tadi, Nabi SAW punya kecerdasan yang melampaui ya, dari apa yang kita sebagai seorang Muslim yakin seyakin-yakinnya. Tetapi cerita-cerita ini membuat kita menjadi lebih bahagia lagi, ya, menjadi kita lebih kuat lagi, gitu ya, menjadi kita lebih bangga lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sudah terlihat sejak beliau di usia itu, karena beliau itu tidaklah kerja dalam satu momen, tidaklah kerja dalam satu kerjaan kecuali beliau itu bariat, gitu. Kecuali beliau itu mampu untuk bekerja dengan sempurna, gitu. Apapun kerjaannya. Disuruh kerja ngurusin rumah waktu beliau masih usia 10 tahun ya, oleh pamannya Abu Thalib, nggak kerja kecuali bagus. Bahkan sebelumnya di zaman ketika beliau masih diasuh oleh kakeknya, cuman diminta di usia 8 tahun nata-nata tempat-tempat yang mungkin nanti ada pertemuan, nggak kerja kecuali bagus. Terus gitu dalam beberapa kesempatan, dalam perang Fijar kemarin kita cerita juga mungkin, nggak kerja kecuali bagus, gitu. Itu Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak kerja kecuali bagus. Beliau tidak kerja kecuali optimal, maksimal. Itu Nabi Muhammad SAW. Artinya begini, kalau kita mau untuk bisa juga mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka sunnah ini harus jalan juga. Kadang-kadang ada orang yang ikut sunnahnya di ibadah aja, tapi ngikut yang untuk ibadah ghair mahdohnya, ya, itu nggak ikut. Kalau ibadah ininya ngikut, tapi begitu kerja kelemar-kelemar, begitu kerja loyo, begitu kerja males, begitu kerja nggak optimal. Kalau sholatnya bagus, tapi kerjanya enggak, gitu misalnya. Nah, ini masalah, itu. Ini masalah. Karena apa? Ketika ingin mengikuti Nabi, ya harus kafah, sempurna. Makanya kenapa kita diminta mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan sebagai suri tauladan secara sempurna, karena itu nggak bisa parsial, ya, tidak bisa harus keseluruhan. Begitu juga jangan ngikutin sunnah nabinya di kerja aja, wah saya mau ngikutin sunnah nabi di kerja aja, mati-matian kerja, tapi nggak pernah sholat, ya sama aja, bukan, ya. Jadi harus sempurna, semua diikuti. Pulang Nabi SAW dengan rombongan dagang itu beserta dengan Maisarah. Pulang sampai di Mekah, Maisarah sudah mulai kaget Pak perjalanan pulang itu. Kemarin kita cerita ya, dalam perjalanan dagang itu Maisarah berjumpa dengan, ada yang ingat nggak berjumpa dengan siapa Pak? Banyak berjumpa orang, cuman yang diceritakan ya, masa nggak berjumpa perjalanan panjang, berjumpa lah ya. Jumpa tukang kopi ya mungkin jumpa juga dengan kopi. Tapi siapa yang banyak diceritakan sejarah? Kemarin juga kita ceritakan. Jumpa siapa? Jumpa seorang pendeta. Jumpa seorang pendeta. Ya. Ketika Nabi SAW tidur di bawah sebuah pohon, wah, ini karena tidak kalau live mungkin saya bisa bawakan videonya, gitu ya. Karena saya kemarin baru saja bikin video-video terbaru dari pohon yang disebut sebagai pohon Sohabi, Bapak Ibu. Pohon Sohabi ini artinya pohon sahabat itu. Kenapa disebut pohon sahabat? Karena mungkin beliau itu yang pernah menjadi sahabat Nabi yang sampai sekarang masih hidup. Sebab pohon ini pohon di mana beliau bersandar, dan ketika beliau bersandar terjadilah cerita ini. Cerita ini letaknya ada di timur Jordan. Memang itu jalur lintas, Pak. Kalau kita datang ke sana,
Baca peta pada masa itu kalau perjalanan dari Arab menuju ke utara pasti lewatnya jalur situ. Maka banyak bangunan-bangunan tua, banyak kota-kota tua di seputaran situ. Ya. Nah, semenjak pertemuan Maisarah ketika Nabi sedang tidur di situ, ya, dan nggak susah untuk membayangkan kalau sudah datang ke sana, kalau Nabi tidur di situ. Kenapa? Karena memang sepanjang mata memandang itu gurun pasir, Pak, di situ itu. Gurun pasir dengan batu hitam besar-besar. Gurun pasir semuanya, sejauh mata memandang itu pasir, di situ ada pohon, yang pohon itu menjulang dan rimbun. Ya pasti kalau orang perjalanan itu akan menjadikan itu sebagai peristirahatan, itu pasti. Dan pasti akan melalui rute itu. Apalagi di belakang tempatnya itu ada seperti danau. Jadi sumber mata air yang besar itu. Mata air kalau di tempat kita mungkin nggak terlalu ya, cuman kalau di padang pasir, Pak, itu jadi harta yang luar biasa itu. Dan pasti kalau ada mata air itu akan dicari untuk dilewati, nggak mungkin disia-siakan. Ya. Jadi pasti dia akan lewat situ dan pasti akan memanfaatkan itu untuk minum dia, minum ternaknya, apa segala macam. Nah, jadi di belakangnya itu ada sumber air yang sampai bikin danau, ya. Terus di sini ada pohon besar, jadi seolah lengkap gitu. Terakhir sepekan ya atau 2 pekan sebelum saya pulang kemarin itu mampir ke sana lagi. Memang agak lumayan kan karena suhu sudah lumayan di sana, sudah mulai panas 30 derajat. Jadi begitu perjalanan seputaran itu panas itu. Begitu nyampe di dalamnya karena pohonnya begitu rindang banget. Jadi pohonnya itu sampai nutup gitu. Daun-daunnya itu sampai nutup. Jadi ketika masuk ke sana udah kayak masuk ruangan ber-AC. Oh, wajar aja kalau Nabi tertidur di sini. Ada satu tempat yang agak mencekung gitu, biasa mungkin orang duduk di situ untuk bersandar. Memang enak sekali. Nah, dari situ kemarin Maisarah ketemu dengan seorang pendeta namanya Nasturah. Pendeta itu bilang, siapa yang tidur di situ? Ya, tidak membangunkan Nabi, tapi bercerita saja. Lalu pendeta ini mengatakan, sesuai dengan apa yang ada dalam kitabku, tidaklah orang yang tidur di pohon itu di hari ini, di waktu ini, kecuali dia akan menjadi nabi akhir zaman. Maisarah ya kaget, tapi kagetnya antara percaya dan tidak. Kenapa? Karena Maisarah itu pagan gitu ya, bukan orang yang percaya kepada Tuhan yang satu gitu. Ya, seperti kebanyakannya Quraisy. Jadi ya dapat cerita itu antara percaya dan tidak. Ini orang benar apa enggak? Ini orang ngaco apa enggak? Ini orang apa? Gitu pikirannya begitu. Maka ketika Nabi bangun tidak diceritakan kepada Nabi, seolah enggak penting lah itulah. Mungkin ada orang aja yang sengaja lewat melihat kafilah dagang yang dibawa itu banyak. Ya, biasa syair datang, orang bersyair memuji supaya dikasih duit, gitu ya. Nah, dianggap begitu saja oleh Maisarah. Maka tidak diceritakan, sudah gitu. Tetapi ketika perjalanan, karena perjalanan itu perjalanan pulang gitu ya. Ketika perjalanan baru di situ nyadar itu. Kenapa? Karena selama perjalanan yang diceritakan oleh Maisarah itu, awan ini nggak pernah lepas gitu. Di atas terus. Jadi seolah menaungi. Ya, kalau ke sana memang kerasa gitu. Cerita itu betul-betul kadang-kadang membuat mata ini agak mengembang gitu ya. Melihat bagaimana kondisi pada masa itu dan apa yang diceritakan oleh Maisarah. Jadi sepanjang perjalanan yang gurun itu dilindungi oleh awan sehingga nggak kepanasan. Baru di situ Maisarah ngeliat, agak beda ini memang. Lalu ketika sampai di batu-batu besar, jadi perjalanan itu, Pak, ya, ada daerahnya memang unik gitu. Batunya itu hitam-hitam. Batu tumpuk kecil-kecil terus ada batu besar. Batu tumpuk kecil-kecil batu besar. Maisarah mengatakan tidaklah lewat batu, mungkin yang dimaksud adalah batu-batu yang besar itu, kecuali mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Mungkin yang lain nggak peduli, nggak perhatian, nggak apa gitu ya. Cuman Maisarah karena yang sudah diceritakan jadi, kok ini menyampaikan salam. Kok ini menyampaikan salam. Terus banyak sekali. Ya. Tidaklah mereka kehabisan minum kecuali jarak dekat dari mereka, habis mereka semua minum itu langsung ada mata air di sana. Terus begitu, segala kebaikan hadir. Nah itu begitu sampai di Mekah, kan tugasnya Maisarah tadi apa? Laporan. Ya, tugas Maisarah laporan. Maka begitu sampai di Mekah, ketemu Khadijah, lapor. Pertama yang dilaporkan tugas dulu, tugas inti dagang, dilaporkan begini, cara dagangnya.
cara dagang yang tidak biasa dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Ada beberapa catatan gitu, bagaimana sih dagangnya Nabi, gitu ya. Gimana emang dagangnya Nabi kok sampai diceritakan oleh Maisarah begitu? Ada beberapa catatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang itu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, kejujuran. Jujur. Di saat kala itu kejujuran sudah menjadi barang langka. Ya, kadang-kadang kalau lagi jual gandum, yang di atas yang bagus, bawahnya kadang-kadang busuk, ya, atau basah atau apa. Kalau jual korma juga begitu. Kalau macam-macam lah pokoknya. Kalau jual kain, pokoknya saat itu kebohongan sedang merajalela. Nabi datang dengan kejujuran. Begitu ditanya, ini gimana? Ini jangan, ini nggak bagus. Kalau kamu mau yang bagus ini, ya, ini udara, ini cacat di sini, ini cacat di sini. Orang semua jadi kaget satu pasar. Kok ini ada orang dagang yang dikasih tahu bukan apanya, bukan kelebihannya, tapi yang dikasih tahu kekurangannya. Kan menarik perhatian gitu. Coba sekarang kalau kita lagi nonton TV, kan ada iklan TV itu. Iklan di TV itu yang baik-baik apa yang jelek-jelek, Pak? Itu bukan yang baik-baik lagi, udah bohong ya. Begini. Coba kalau ada iklan di TV tiba-tiba bilang barang ini jelek. Gitu. Ya, kurangnya barang ini di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, hati-hati dengan pasti itu iklan akan menarik perhatian orang. Ini iklan kok lain gitu. Iya kan? Orang iklanin ada yang bombastis ya. Dia bilang enggak, ini barang biasa. Barang yang kami punya ini biasa. Gitu itu. Ya walaupun dia secara teori dagang mungkin enggak masuk di akal, tapi di saat kebohongan itu hadir, orang itu datang ke pasar itu ya setengah percaya enggak percaya, butuh tapi was-was sama segala macam. Ketemu yang model seperti ini jadi tenang hati itu. Jadi ketika dia hati tenang, walaupun ternyata yang disampaikan ini buruknya, justru yang rame di situ. Ya kan? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Yang kedua yang dicatat oleh Maisarah, jadi Maisarah mungkin di awal kaget juga, aduh ini udah dagang malah ngomonginnya jeleknya gitu. Tapi kan masanya begitu, masa orang masuk pasar itu was-was. Masuk pasar, dia harus masuk pasar karena butuh. Tapi di samping dia butuh, dia was-was. Kenapa? Karena selalu kalau beli, itu pasti dia dapat jeleknya. Ya, tiba-tiba ada seperti itu. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beda dengan yang lain. Ketika yang lain itu mencoba untuk memonopoli harga, sehingga harga itu dibikin sedemikian rupa agar mendapatkan keuntungan tinggi, Nabi tidak. Nabi hanya bilang, kamu punya duit berapa? Mau beli ini modalnya sekian. Yang penting kamu tambahkan saja. Waduh, masih tahu modal. Intinya begitu. Jadi nggak pakai. Kalau kita kan kadang-kadang modelnya kan begitu. Kalau masuk pasar jangan nggak nawar. Ya, kalau nggak nawar itu salah. Kenapa? Harganya sudah dibikin berapa kali lipat? Kadang 3 kali lipat, 4 kali lipat. Begitu jumpa dengan Nabi nggak begitu. Kamu nggak usah tanya harga. Ini modalnya sekian. Yang penting kamu jangan beli harga modal. Cuman ini beneran, bukan kayak orang, wah nggak dapet Pak, ini modalnya juga segitu, tapi bohong gitu. Ya, di kita juga ada yang begitu, nggak bisa Pak, ini modal. Ya, Nabi asli gitu. Ya, memang begitu ya, memang dari awal aja diberitahu keburukan itu udah asli. Ya, dan memang biasanya orang juga jadi lebih tenang sepertinya kalau ketemu orang yang begini. Ya, kalau udah dagang nggak terlalu banyak dia umbar hal-hal yang berlebihan itu malah justru lebih. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Terus yang lain lagi, bagaimana teori Nabi ketika datang satu tempat menata ontanya, ini harus begini, ini yang harus begini, yang berat di belakang, yang berat di depan, yang enteng di belakang, yang ini segala macam. Semua teknik-teknik itu betul-betul dikuasai oleh Nabi, padahal Nabi belum pernah dagang. Sehingga keuntungan itu berlipat ganda. Banyak catatannya Maisarah tentang dagang Nabi. Ya. Tapi Khadijah tidak terlalu terkesima juga dengan cerita dagang. Kenapa Khadijah nggak terkesima? Walaupun itu sudah sesuatu yang harusnya bikin dia terkesima gitu. Tapi nggak terkesima Khadijah radhiyallahu anha dengan cerita dagang ini. Kenapa? Karena Khadijah juga orang yang jago dagang. Gitu.
Jadi kalau orang yang jago di bidang sesuatu, dengar tentang hal sesuatu yang dia jago itu biasa. Oh ya, caranya begitu. Oh ya, begitu aja. Tapi begitu Maisarah masuk ke cerita tambahan. Nah, baru justru cerita tambahan ini yang membuat Khadijah itu tertarik gitu. Jadi kalau untung 10 kali lipat Khadijah biasa. Saya dagang untung lebih dari itu juga pernah. Wah, gitu ya. Oh begini saya pernah. Enggak tertarik. Nah, begitu masuk cerita yang ini, nah baru. Dan ada cerita di saat perjalanan pulang itu, ketika Muhammad sedang tidur di pohon, tiba-tiba saya didatangi oleh orang yang cirinya begini, lalu dia bicara begini. Oh, baru itu Khadijah. Gimana ceritanya? Wah, diceritakanlah. 1, 2, 3. Itu yang menarik Khadijah radhiyallahu anha. Diminta terus cerita sampai, oh iya betul, saya jalan itu dinaungi oleh awan, tidaklah ada batu kecuali memberikan salam. Tidaklah kami sudah kehabisan makan dan minum kecuali kita jumpa setelahnya sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Terus macam-macam. Ini yang membuat Khadijah tertarik. Kenapa? Karena ketika perjalanan dagang ini yang dipimpin oleh Nabi SAW berangkat menuju ke utara, Khadijah itu di Mekah mimpi. Khadijah di Mekah mimpi. Apa mimpinya? Khadijah lagi tidur, ya, mimpi pasti tidur ya. Masa mimpi nggak tidur ya. Ketika beliau bermimpi, mimpi beliau itu melihat dalam mimpinya itu beliau melihat ada bintang di atas. Dan bintang itu bercahaya begitu menarik perhatian Khadijah. Cahayanya dilihat. Lagi senang-senangnya ngelihat bintang itu ternyata menjauh gitu. Maka ketika bintang itu menjauh, diikuti oleh Khadijah. Keluar dari rumahnya, terus jauh keluar. Tapi tiba-tiba begitu dicari menuju arah bintang itu tiba-tiba melesat, jatuh, masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu terbangun, terjaga Khadijah. Tapi mimpi itu ingat betul. Nah, ini salah satu mimpi yang bisa ditakwilkan, itu mimpi yang ingat betul, Pak. Ya. Makanya mimpinya Nabi Yusuf itu kan ingat betul. Diceritakan sama bapaknya Nabi Yakub, nah baru ketahuan. Kita pernah kan mimpi, kan kita pernah begitu ya Pak ya. Ada yang mimpi begitu bangun kita udah nggak ingat apa-apa. Mimpi apa tadi malam ya? Mimpi sih tapi udah lupa, nggak ingat sama sekali. Ah itu nggak bisa ditakwil tuh. Nih. Atau mimpi yang setengah ingat setengah enggak. Ingat saya waktu itu dikejar anjing, tapi kemana habis itu ya? Udah itu nggak bisa diartikan, cuma mimpi begitu. Tapi ada yang mimpi itu dari awal sampai akhir ingatnya, nggak kelewat ya, ingat terus pokoknya lah gitu ya, nggak kelewat itu, detil gitu ingatnya. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena dulu di zaman Nabi SAW ada beberapa sahabat yang datang kepada Nabi cerita tentang mimpinya, agar ditakwil oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa kesempatan Abu Bakar di sebelahnya radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini Pak jago takwil mimpi. Bahkan sebelum Islam hadir, beliau itu punya majelis di seputaran Masjidil Haram di Ka'bah itu, ya, punya majelis ngajar gitu. Yang di antara yang diajarkan adalah nasab, ya, tentang nasab Arab dan takwil mimpi. Makanya paling ramai tempatnya Abu Bakar. Nah, ketika itu kadang-kadang Abu Bakar ada di sebelahnya. Nah, ada yang cerita begitu, Abu Bakar minta izin, boleh nggak saya yang nakwilkan ya Rasul? Nah, kadang-kadang diizinkan, kadang-kadang nggak. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam sebuah hadis sahih. Sampai dalam hati Anas bin Malik kala itu yang masih anak-anak berazam, ya Allah, pengen banget saya juga ngelaporin mimpi saya sama Nabi. Ya, gitu. Tapi belum kesampaian. Kenapa? Nggak dapat mimpinya. Sampai akhirnya beliau dapat mimpi. Langsung datang kepada Nabi, ditafsirkan oleh Nabi apa? Hendaknya kau jaga sholat malam. Tapi yang ditakwilkan oleh Nabi nggak pernah ada khurafat, nggak ada. Dipatok ular berarti mimpi apa? Tanda apa dipatok ular? Hah? Nah, kecebur got tandanya nggak ada, itu nggak dikaitkan dengan primbon, nggak ya. Bukan khurafat takhayul, bukan. Nah, Khadijah mimpi itu, mimpinya ingat betul, gitu. Ya, sampai membuat beliau tuh kepikiran. Ini di saat Nabi sedang berangkat menuju ke Syam ya, berdagang. Sehingga apa? Akhirnya mimpi ini harus diceritakan gitu. Nah, datanglah Khadijah kepada saudara Khadijah yang kala itu sudah lanjut usia juga, tapi beliau pendeta, rahib.
Tujuannya untuk tahu apa sih ini makna mimpinya ini. Datang kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Datang kepada Waraqah, beritahukanlah apa makna dari mimpiku ini. Dan Khadijah memang sudah sering komunikasi dengan Waraqah ini, ya. Sebab Khadijah ini orang yang tidak pernah yakin dengan berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, dan belum pernah dalam hidupnya sekalipun nyembah berhala yang ada di Mekah. Nggak pernah dalam hidup. Sujud kepada berhala nggak pernah. Nggak percaya gitu. Nah, lebih percaya kepada apa? Lebih percaya kepada ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang ketauhidan, agama yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Maka komunikasinya kadang-kadang begitu, dekatnya dengan ini. Nah, Khadijah punya klub, ya, gitu. Klub tauhid bahasanya. Orang-orang yang nggak suka dengan berhala juga, sukanya belajar tentang ketauhidan ini, walaupun kala itu tidak banyak yang bisa dipelajari sebab nabi terdahulu sudah jauh, nabi yang terkini belum datang gitu, atau belum sampaikan wahyu. Di antaranya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman ibn Auf. Makanya orang-orang yang masuk Islam pertama kali, mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang memang sudah punya dasar gitu. Ya, nanti kita akan cerita masuk Islamnya pertama Abu Bakar bagaimana. Bukan kenapa kok Abu Bakar begitu jumpa Nabi, dari perjalanan beliau dagang dari Yaman tiba-tiba langsung datang kepada Rasul, benarkah ya Muhammad? Benar wahai Abu Bakar. Langsung, bagaimana caranya aku bisa menjadi pengikutmu? Kok seperti itu cepatnya gitu. Nah, itu karena ada tadi khalfiyah, ada backgroundnya. Nah, Khadijah juga begitu, nggak pernah. Nah, yang sering nyembah sama berhala nggak secepat itu dapat hidayah, agak lama. Contoh misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Sebelum Islam datang, memang bapaknya tukang mahat berhala, yang memasarkan berhala. Maka di awal Islam datang, agak sedikit kenceng ngelawannya. Diajarkan tentang Islam gak serta-merta. Walaupun nanti 6 tahun setelah berjalan Islam, beliau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Khadijah begitu, tanya sama Waraqah. Ketika tanya, Waraqah bilang, benarkah mimpimu? Benar. Benar itu yang aku mimpikan. Maka Waraqah mengatakan, akan masuk ke dalam rumahmu orang yang memiliki peranan penting di akhir zaman. Yang dalam riwayat akan masuk ke dalam rumahmu orang yang akan diutus menjadi nabi. Ada beberapa riwayat itu ya, dalam cerita. Tapi intinya kaget Khadijah, siapa? Karena Khadijah kala itu sudah berazam, Bapak Ibu, enggak mau nikah lagi. Ya. Dari riwayat yang paling kuat, Khadijah sebelum Nabi SAW ini sudah pernah menikah. Ya. Jadi beliau dalam posisi janda, karena sudah ada 2 putra yang lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika itu semua orang Arab, walaupun Khadijah usianya kala itu 40 tahun nih, ini untuk gambaran aja ya. Khadijah usianya sudah 40 tahun, bukan muda ya. 40 tahun. Tapi semua orang Arab, dari orang paling kaya sampai orang paling miskin, laki-lakinya kalau ditanya cita-citanya apa? Cita-citanya pengen nikah sama Khadijah. Jadi bisa dibayangin ya. Ya. Ini cita-citanya gitu. Dari yang paling kaya sampai paling miskin. Dan saudagar itu berlomba-lomba gimana caranya supaya bisa memikat hati Khadijah. Jadi nggak lengkap kekayaan mereka kalau belum nikah sama Khadijah. Kalau dijejer nih, ya, wanita tercantik di Mekah itu, dari umur 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Khadijah gitu paling tua, 40 tahun. Semua orang langsung pilih Khadijah, nggak pilih yang lain. Bukan karena kekayaannya. Ini kalau dihilangkan kekayaannya, hanya Khadijah berdiri sendiri, semua pilih Khadijah walaupun nggak punya kekayaan. Apalagi ditambah punya kekayaan. Wah, kumpul semua di sana itu Khadijah. Ya. Jadi jangan dikira waduh usia 40 tahun ya, 40 tahun dengan yang 17 tahun, yang 20 tahun. Memang Khadijah memang luar biasa, Masya Allah ya. Selain kecantikan yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, karena di antara 3 terkaya semekah itu Khadijah. Naik turun aja lah, 1, 2, 3-nya naik turun aja ya. Ini nomor 1, 2, 3 naik turun Khadijah itu selalu di papan atas. Yang ketiga punya akhlak yang luar biasa. Nggak ada orang yang dia itu sedang punya masalah datang ke Khadijah kecuali pulang selesai masalahnya. Luar biasa ya. Kita kadang-kadang orang datang ke kita nggak punya masalah, pulang dari kita punya masalah dia. Ada yang begitu, Pak.
Dia datang ke kita udah baik-baik, nggak punya masalah. Begitu ketemu kita pulang punya masalah dia. Itu salah saya ketemu dia. Kan begitu ada juga. Ini Khadijah ini orang kalau datang ya, lagi punya masalah kepada beliau, datang punya masalah, pulang hilang masalah. Entah apalah bentuknya. Kalau lagi punya kebutuhan, selesai kebutuhannya, maka jadi orang yang terkenal betul akhlaknya itu masya Allah. Khadijah. Jadi wajar kalau kala itu semua orang itu pingin. Tapi Khadijah sudah berazam nggak mau nikah lagi. Nah itu masalahnya. Maka ketika Waraqah ini bilang akan masuk ke rumahmu orang yang akan menjadi nabi akhir zaman, atau ada orang yang akan menjadi, wah itu bingung juga, gimana caranya, bagaimana masuknya. Alhamdulillah ini dijaga oleh Waraqah, nggak disebar kemana-mana. Kalau disebar kemana-mana orang ngantri lagi mau ngelamar Khadijah. Ini saya yang punya peranan penting, saya. Ya. Nah ini jadi pikirannya Khadijah, merenunglah Khadijah sampai datang ini Maisarah tadi. Sampai datang perjalanan dagang tadi yang dibawa oleh Nabi. Diceritakan itu tentang dagang. Khadijah lagi nggak mikirin dagangan, jadi nggak terlalu apa? Nggak terlalu ini. Tapi begitu disampaikan, oh ceritanya begini, oh begini. Baru loh. Kok iya? Nah barulah dari detik itu ada perasaan dari Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan perasaan yang hanya perasaan dari hati. Kebanyakan orang-orang yang jatuh cinta monyet, bukan. Tadi diawali dengan kondisi yang tadi seperti ini. Mimpi jumpa dengan saudaranya Waraqah ini, lalu diceritakan ceritanya begini. Lalu ternyata ketika datang perjalanan dagang yang dia utus ini, kok tiba-tiba pembantunya cerita begitu. Jadi berpikir apakah ini orangnya, apa-apa. Tapi begitu dilihat, memang. Dilihat lagi bagaimana pemuda yang bernama Muhammad ini, latar belakangnya, oh iya memang. Jadi berpikir terus. Sampai hari-hari itu Khadijah itu ini ngelamun, banyak ngelamun. Nah Khadijah ini punya sahabat namanya Nafisah. Laki atau perempuan Nafisah? Maisarah? Nafisah? Kan sama-sama hak belakang gitu. Nafisah ini perempuan, temannya akrab Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Teman akrabnya Khadijah, punya jalur saudara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur ibu atau dari jalur bapak, tapi intinya masih saudara. Ya. Nah, Nafisah ini karena teman dekat, ngelihat temannya ini kok kalau diajak ngomong kadang-kadang, Khadijah, gitu. Kan paling tahu gitu. Ini kok kayaknya ngelamun terus, apa yang dipikirin ini? Kalau mikirin harta nggak mungkin, hartanya udah berlimpah. Mikirin ini nggak mungkin. Baru dia bikin ini, oh ternyata kayaknya ini mikirin pendamping hidup. Baru ditanya oleh Nafisah, tapi Khadijah menyangkal, enggak. Oh yang benar, enggak. Sampai akhirnya ketahuan bahwa yang membuat Khadijah termenung begitu itu adalah seorang pemuda yang bernama Muhammad. Wah ini pas ini saudara saya, kata Nafisah begitu. Oh ternyata, ya kalau memang begitu. Barulah Nafisah ini, panjang ceritanya tapi ini disingkat aja. Baru itu Nafisah tanya sama Khadijah, sudahlah, izinkan saya untuk menjadi penengah antara kamu dengan Muhammad. Kalau kamu malu tanya sama Muhammad, biar saya yang tanya. Merasa teringankan bebannya, maka Khadijah memberikan perwakilannya kepada Nafisah. Bahasa kita sekarang apa namanya? Mak comblang. Mak comblangnya Nafisah. Akhirnya Nafisah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun. Ditanya oleh Nafisah, Muhammad, apa yang menghalangi pemuda sepertimu di usia yang saat ini kok tidak menikah? Oh, gitu. Bukan langsung buru-buru, Muhammad, tahu nggak? Ini gosip banget itu. Nafisah juga temannya Khadijah. Berarti kalau udah temannya Khadijah, lingkaran Khadijah itu berarti orang-orangnya memang udah punya intelektual tinggi. Ditanya apa yang membuatmu itu tidak menikah di usia seperti ini, ya, pemuda sepertimu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa jawabannya? Beliau mengatakan ya seperti permasalahanku dengan permasalahan orang-orang sepertiku. Nah, gitu. Maknanya apa? Nafisah tahu, orang cerdas juga kan. Masalahnya apa? Masalahnya tentang biaya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang kaya, ya, orang biasa. Sebelum ini, sekarang udah jadi orang yang lumayan. Nanti saya cerita gitu. Tapi sebelum bawa perjalanan dagangnya Khadijah ini orang yang nggak punya apa, ya walau gembala kambing bukan
Bukan seperti gembala kambing sekarang. Ya. Kalau gembala kambing sekarang ini kan identiknya dengan apa? Identiknya dengan kemiskinan gitu ya. Orang kok gembala kambing miskin. Oh zaman dulu enggak Pak. Sekarang juga kalau di Arab Pak, orang yang punya kambing gembala kambing itu bukan orang miskin, belum tentu orang miskin Pak. Ya kadang-kadang mobilnya Land Cruiser. Begitu ditanya, gembala kambing. Kenapa? Kambingnya 1.000, 2.000. Gembalanya pakai mobil Jeep. Ya kambingnya banyak. Satu kambing, kalau satu kambing 3 juta, 1.000 kambing berapa? 3 miliar, bukan orang miskin. Karena orang sana kambing nggak pernah dikit. Nah, Nabi juga ketika mengembalakan juga tidak dikit. Nah, singkatnya, Nabi menjawab begitu. Ya, seperti apa yang kebanyakan orang, artinya nggak punya biaya lah gitu. Maka Nafisah mengatakan, andai ada orang yang mau menerimamu apa adanya, bukan. Andai ada orang yang memiliki kedudukan, ya, Nafisah mengawalinya dengan begitu. Andai ada orang yang memiliki kedudukan di kaumnya, memiliki harta di rumahnya, memiliki kecantikan di wajahnya, dia mau menerimamu apa adanya. Apakah kau mau menerimanya? Kalau kita ditanya begitu, pinter baca belangnya temannya Khadijah Pak. Orang yang punya kedudukan di kaumnya, yang punya harta di rumahnya, yang punya kecantikan di wajahnya, mau menerimamu apa adanya Muhammad, kamu kira-kira mau apa enggak? Oh itu kita jawabnya mau lah. Nabi jawabannya enggak begitu. Nabi jawabnya enggak mau, enggak. Apa jawaban Nabi? Nabi tanya, siapa dia? Wah. Ini kita bangga juga sebagai umatnya gitu ya. Ternyata Nabi SAW juga orangnya itu mampu untuk bisa menjaga wibawa. Ditawarin begitu nggak langsung mau. Oh. Bukan Nabi kalau begitu ya. Jadi memang bahan dasarnya Nabi SAW itu masya Allah. Begitu jawab begitu Nabi hanya mengatakan siapa dia. Karena udah ditanya siapa dia kan nggak mungkin Nafisah rahasia kan nggak mungkin. Maka dijawab oleh Nafisah, dia Khadijah. Enggak begitu. Enggak. Oh kalau itu saya mau. Enggak. Apa jawaban Rasul? Saya akan tanya dulu kepada keluarga besar saya. Wah, luar biasa. Enggak langsung, kalau gitu langsung aja. Kapan? Wah, padahal semua orang, tadi yang saya bilang ya, semua orang yang ada di Mekah kala itu dari golongan laki-lakinya, dari yang paling miskin sampai paling kaya, cita-citanya cuma satu, nikah sama Khadijah. Ini Nabi ditawarin begitu, sampai dikasih tahu namanya, enggak langsung, ayo, enggak. Siap, enggak. Tapi apa? Saya tanya dulu keluarga besar saya. Punya izzah. Oh, Nafisah cocok memang kalau ini dengan Khadijah. Gitu ya. Karena orangnya, kalau itu ditanyain sama Abu Jahal, langsung gitu. Gak pakai besok. Ya, Abu Jahal udah ngincer lah Pak. Abu Jahal juga saudagar. Ya. Abu Jahal juga punya kedudukan. Makanya Abu Jahal ini marah sama Nabi, diantaranya pujaan hatinya diserobot sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai mati dia, ya, dendam kesumat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh itu punya cerita latar belakang itu, Pak. Jadi jangan salah juga. Gitu. Makanya sampai meninggal nggak mau dia menjadi pengikut Nabi karena apa? Pernah sakit hati cintanya. Nah pulanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada pamannya kala itu. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya kakek, kan datang kepada pamannya Abu Thalib. Diceritakan cerita itu. Wahai paman, datang Nafisah kepadaku. Dia cerita begini dan begini. Diceritakan semuanya. Abu Thalib juga sebagai paman yang punya wibawa juga, yang punya nggak langsung, langsung, nggak begitu. Apa yang disampaikan oleh Abu Thalib luar biasa nih. Padahal keponakannya itu gembala kambing. Ya. Walaupun sekarang sudah jadi direktur lah gitu ya. Tapi kan awalnya yang suka dengan dia itu orang yang memang dicari oleh seluruh orang Mekah. Tapi Abu Thalib kala itu mengatakan apa dalam catatan sejarah yang dicatat oleh ahli sejarah. Beliau mengatakan apa? Beruntung dia. Jadi yang disebut beruntung siapa? Khadijah, bukan ponakannya. Beruntung dia kalau dapat kamu Muhammad. Gitu. Bukan beruntung kamu Muhammad, untung kamu untung. Enggak begitu, enggak. Kenapa?
menyampaikan begitu Abu Thalib? Satu, memang Abu Thalib orangnya yang dia juga sama, punya izah, jadi menjaga izah. Yang kedua, memang Abu Thalib tahu keponakannya. Kan tahu dari awal bagaimana ketika sudah diserahkan dari bapaknya Abu Thalib, ya, dari kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngelihat bagaimana Nabi masih kecil, ya, tidur nggak pernah ada kemiripan dengan orang yang lain, bangun mata belekan, ileran, Nabi nggak pernah. Ya, ketika makan penuh dengan keberkahan, makanya nggak makanlah meja makannya Abu Thalib itu kecuali nunggu dulu ponakannya hadir. Tidaklah sampai dibawa pergi dagang jauh-jauh karena tahu keberkahan. Maka Abu Thalib mengatakan, beruntung dia kalau dapat kamu Muhammad, beruntung. Sekarang tinggal ke kamu mau tidak? Kalau kamu mau, saya akan menjadi juru khidbahnya, juru lamarnya. Berangkat semua paman Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum Nabi itu dapat wahyu, semua pamannya itu cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab sekalipun. Cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Enggak ada yang enggak cinta sama Nabi. Memang kala itu memang enggak ada yang enggak cinta sama Nabi. Orang yang pertama kali enggak cinta sama Nabi, Abu Jahal. Kenapa? Pujaan hatinya dia. Gitu. Jadi dibawalah semua keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Khadijah untuk melakukan lamaran itu tadi. Jadi tetap lelaki yang melamar, walaupun Khadijah kala itu sudah janda. Ketika disampaikan begini, ditanya, biasa maharmu apa? Lalu pamannya bertanya kepada Rasul, maharmu apa yang kamu siapkan wahai Muhammad? Dalam beberapa riwayat berbagai macam, tapi yang kebanyakan ditulis oleh ahli sejarah itu 40 baqarah. 40 onta betina. 40 onta betina. Onta betina itu mahal, lebih mahal gitu. Kenapa? Karena dia bisa mengandung, bisa apa sih. Mungkin taruhlah kalau sekarang itu rata-rata kalau di searching harga itu kurang lebih sekitar 50 juta satunya, Pak. Satunya itu harga 50 juta, itu yang standar, bukan yang bagus. 50 juta. 50 juta kalau itu 40 berarti berapa, Pak? 2 miliar. Gak punya duitnya aja 2 miliar. Sekarang orang punya duit 2 miliar. Ya dulu gak punya duitnya, dunia kan habis pulang kerja ya. Mungkin sudah memiliki beberapa lah, itu dibelikan itu, nah itu langsung dijadikan mahar. Makanya walaupun ini Islam belum hadir, tetapi banyak juga yang menjadikan ini sebagai sandaran syariat ketika berbicara tentang mahar. Jadi mahar itu jangan dibikin main-main. Ya. Kalau nanti kita punya anak perempuan, ketika datang orang ingin melamar, bilang sama anak perempuan kita, jangan mempersulit mahar, bukan mempersulit mahar, tapi jangan diremehkan mahar. Bilang sama calonmu itu, berikan mahar yang paling maksimal bisa kamu berikan. Ini jangan seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat dibayar kredit. Coba ya, gimana misalnya? Saya nggak tahu itu kenapa ya dibayarnya seperangkat alat. Padahal mahar, namanya mahar, itu adalah nilai wanita itu gitu. Ini yang kadang-kadang di tempat kita nggak kebaca gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau nanti punya anak, punya cucu mau menikah harus paham itu. Yang perempuan namanya mahar itu nilai dari wanita itu. Jadi kalau nilainya itu baik, wanita itu baik, nilainya tinggi. Makanya ada istilah dalam fikih itu mahar misal namanya. Ya, nggak bisa mahar itu kurang dari harga yang memang biasanya wanita tersebut itu diberikan maharnya. Saking harus dijaga dalam syariat. Gitu. Jadi ketika datang itu bukan mempersulit, bukan. Tapi harus maksimal. Lelaki yang datang ingin melamar itu maksimalnya kamu bisa apa? Kenapa? Karena Nabi maksimal sampai 40 itu. 40 bakroh kalau mau dibikin 2 miliar. Artinya mungkin semua bayaran Nabi kala itu 2 miliar itu langsung diserahkan kepada Khadijah sebagai mahar. Karena memang begitulah dia makna mahar. Makna mahar. Begitu juga kalau kita punya anak laki-laki atau cucu laki-laki mau melamar orang, tanyanya itu dulu. Maharmu harus maksimal. Apa yang kamu bisa? Jangan memberatkan, tapi kamu maksimal. Yang kamu bisa apa? Berikan kepada calonmu. Kalau memang kamu merasa calonmu itu berharga.
Kalau calonmu itu nggak berharga, ya sudah kasih aja sesuatu yang tidak berharga, kan begitu. Jadi orang itu kalau dilihat dari budaya asli mahar gitu ya, karena ya kan, orang akan ditunggu itu maharnya yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan itu apa? Ya kan, biasanya kalau di budaya kita saat ijab kabul gitu ya, disebut apa itu maharnya? Oh ini berarti nilai perempuan itu. Dengan mahar seperangkat alat sholat. Oh, ya, di kita nggak bisa, ya, karena memang bukan menjadi patokan. Lalu aslinya menjadi patokan. Bukan langsung besarnya enggak, tapi dilihat. Dia cuma begitu, tapi memberikan mahar begini, itu juga dilihat. Ya, karena nilai seorang wanita itu pada mahar. Diberikan mahar kepada Khadijah 40 ekor bakarah onta. Ya. Kalau dinilai 50 juta satunya, 40 berarti 2 miliar. Setelah itu tidak lama dari itu dilangsungkanlah pernikahan. Nah, dilangsungkannya pernikahan itu pernikahan yang paling meriah, seolah walaupun banyak yang sakit hati, ya. Banyak yang sakit hati. Tapi pernikahan itu seolah pernikahan bukan hanya antara Nabi dan Khadijah, bukan pernikahan antara keluarga besar Nabi dan keluarga besar Khadijah, tapi pernikahan Quraisy gitu. Ini dua orang ini menjadi dua orang yang kala itu sedang lagi sama-sama di puncak namanya. Lagi naik daun lah. Yang Nabi ini seorang pemuda yang terkenal betul, punya track record baik, sehingga semua orang itu bicara tentang beliau, bicara tentang beliau, bicara tentang beliau. Ya. Yang ini juga begitu. Segala kebaikannya itu sedang bersemi. Gitu. Dua yang sedang dibicarakan ini ternyata kok bersatu. Wah, ini jadi seolah semua rakyat Quraisy itu merasa ini hajatan-hajatan mereka. Jadi ramai luar biasa. Bahkan ada beberapa ahli sejarah juga mencatat itu ya, dari catatan-catatan cerita orang-orang Arab kala itu dengan syair-syairnya. Ya. Saking meriahnya cerita itu, ya, sampai diceritakan tidak ada cerita dari pernikahan itu setelah pernikahannya Abdullah dan Aminah. Ya, karena dulu saya pernah cerita juga ya, ketika cerita tentang bagaimana ayahanda Nabi berjumpa dengan Ibunda Aminah lalu menikah gitu ya. Itu pernikahan seluruh Quraisy. Karena kala itu Abdullah sedang naik namanya, Aminah juga sedang naik namanya. Abdullah bagaimana ketika keluar undian dari bapaknya Abdul Muthalib agar anaknya yang dibunuh itu atau yang disembelih adalah Abdullah sebagai nazarnya, semua orang Quraisy enggak ridho gitu ya. Nah, ini memang lagi namanya lagi mencuat itu. Ditambah juga dengan Aminah yang kala itu sedang menjadi bunga di antara orang-orang wanita-wanita Quraisy. Mereka bertemu, pernikahan seluruh Quraisy. Nah, tidak pernah terjadi lagi seperti itu, ya, sampai pada Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Pernikahan yang luar biasa. Jadi seolah seluruh harapan orang-orang Quraisy itu bersatu pada rumah mereka. Dan betul aja itu. Kenapa? Karena begitu Nabi SAW menikah dengan Khadijah, rumah itu betul-betul rumah yang tidak pernah sepi dari kebaikan. Rumah tidak pernah sepi dari kebaikan. Berlimpah berbagai macam kebaikan. Bukan untuk Nabi dan Khadijah, tapi untuk seluruh orang-orang Quraisy. Dari pernikahan itu Nabi SAW dianugerahi 6 orang anak. Dan semua anak-anak Nabi yang bisa hidup, bukan bisa hidup ya, anak Nabi punya 7 anak. 6-nya dari Khadijah. 6-nya dari Khadijah, yang satu dari Maria Al-Qibti. 6 anaknya, yang pertama laki-laki, namanya Qasim, meninggal. Belum genap 1 tahun meninggal. Yang kedua Zainab, lalu Ruqayyah, lalu Ummu Kulsum, lalu Fatimah, perempuan semua dan hidup. Ada yang mengatakan nanti ada Abdullah di akhir, tapi ada yang mengatakan Abdullah setelah Qasim, ya. Dan dua laki-lakinya ini semua meninggal sebelum 1 tahun. Ini jadi kita tahu bahwa memang betul-betul hidup manusia itu termasuk apa yang dimiliki dari keturunan itu takdir. Karena Nabi SAW itu punya 3 anak laki-laki meninggal semua sebelum 1 tahun. Ya, seolah memang dibikin takdir supaya agama ini terjaga. Nggak kebayang kalau anak Nabi itu bisa hidup. Ya. Anak Nabi bisa hidup, mungkin nanti ada yang menjadikan anaknya itu penerusnya gitu kan. Itu yang bahaya juga. Ini yang tidak aja ya, tidak langsung dari anak laki-lakinya, artinya nasab tidak langsung nyambung ke beliau aja kan. Kadang ada beberapa yang berlebihan.
Tinggal 4. Nah, 4 putrinya ini semuanya menjumpai masa Islam. 4-empatnya menjumpai masa Islam. 4-empatnya masuk ke dalam Islam. Tapi 3 diantaranya meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu punya 7 anak, 6-nya meninggal sebelum beliau. Jadi beliau itu menyaksikan 6 putra putrinya meninggal di hadapan mata beliau. Bukan ringan itu, berat. Berat. Hanya tersisa 1. Di saat beliau meninggal, tinggal tersisa 1 putrinya, Fatimah. Dan ketika itu juga Nabi, ketika Fatimah menangis, di saat Nabi sedang dalam kondisi sakaratul maut, Nabi memanggil Fatimah. Fatimah ini anak yang paling dicintai, karena nanti kita akan cerita kenapa Fatimah itu kok dicintai betul oleh Rasul. Karena Fatimah ini anak perjuangan. Ya, ntar kita akan cerita di masanya. Dipanggil Fatimah oleh Nabi. Dibisikkan, ketika dibisikkan makin menjadi nangisnya Fatimah. Lalu dipanggil lagi, mendekat lagi, dibisikkan, langsung reda. Nangisnya bahkan tersenyum. Aisyah kala itu penasaran, pengen tanya, tapi kondisinya sedang tidak memungkinkan. Sampai akhirnya tidak lama dari itu Nabi meninggal. Setelah dimakamkan apa segala macam, Aisyah karena memang orangnya radhiyallahu anha itu cinta dengan ilmu, nggak mau lewat sedikit pun ketika ada sesuatu yang dianggap itu adalah ilmu, maka langsung mendatangi Fatimah. Karena melihat di akhir hayat Nabi dipanggil 2 kali, yang pertama kok nangis makin menjadi, dibisiki, yang kedua, bisikan kedua, berhenti nangis bahkan senyum. Apa yang dibisikan? Itu pasti ilmu. Maka ditanya oleh Aisyah. Lalu Fatimah menjawab, kalau kau tanya sebelum ayahku meninggal mungkin aku tidak jawab. Tapi karena amanah, tapi saat ini maka aku jawab. Bisikan pertama, ayahku menyampaikan bahwa sebentar lagi ayahmu ini akan menghadap Robnya. Nangis itu makin menjadi lagi. Kok Nabi bisa tahu apakah ada wahyu yang disampaikan? Enggak. Firasat. Firasat orang soleh kan begitu. Firasat orang soleh. Di sini ada bapak-bapak yang sudah firasat kayaknya enggak lama lagi. Ada. Itu perlu diwaspadai gitu ya. Ini kok kadang-kadang malah saya kayaknya enggak lama lagi. Oh itu firasat itu ya, mungkin enggak lama. Ya ada firasat. Firasatnya orang soleh itu kan bagian dari bagian dari ilham. Lalu bisikan yang kedua, Nabi mengatakan, dan yang paling cepat menyusulku adalah engkau. Senyum malah. Coba bu, besok kalau ibu lagi sakaratul maut, panggil suami bu. Ya, panggil suami, Pak. Kayaknya mama nggak lama lagi. Kira-kira nangis apa ketawa tuh suami? Terus habis itu panggil lagi bu. Dan yang paling cepat menyusulku engkau. Gitu kira-kira. Dengar kalimat itu kira-kira kita diapain gitu ya? Disumpahin apa diapain gitu? Ini Fatimah radhiyallahu anha dengar itu yang disampaikan oleh ayahandanya langsung tersenyum, bahagia. Tersenyum bahagia berarti nggak lama lagi aku juga akan meninggal dunia. Bahagia, mau meninggal dunia bahagia. Kita ada orang nyumpahin begitu marah gitu. Dan ternyata betul ya, bahwa Fatimah radhiyallahu anha jaraknya nggak jauh dengan Nabi, hanya 6 bulan. Selepas meninggalnya Nabi SAW beliau sakit dan meninggal. Ya. Makanya kalau ada orang sakaratul maut jangan dekat-dekat. Takut nanti dibilang kamu yang terdekat. Enggak. Ya, ini jangan diambil, potongan ini jangan diambil. Ini salah. Ya. Kalau ada orang sakaratul maut, apa yang dikerjakan? Membisikkan di telinga kanannya kalimat talqin la ilaha illallah. Ini putra dan putri Nabi SAW dengan Khadijah. Berjalanlah perjalanan pernikahan itu dengan segala macam kebaikannya selama 15 tahun. Sampai nanti akhirnya berubah drastis kehidupan rumah tangga itu setelah wahyu turun. Bagaimana nanti kondisinya kita akan cerita pada pertemuan di bulan yang akan datang karena sudah syuruk. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, satu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memilih istri ya Pak ya? Memilih istri kan Pak? Bukan untuk Bapak loh ya, untuk anak gitu ya, untuk siapapun. Memilih istri, gimana memilih istri? Nabi SAW memberikan banyak pesan ketika ada seseorang yang ingin mencari pasangan hidup. Tungkahul mar'ah li arba, bahwa wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya. Li jamaliha, karena cintanya, karena cantiknya, karena kayanya, karena nasabnya, karena lidiniha, agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Tapi isyarat oleh Nabi SAW yang akhir, cukupkan dengan agama maka engkau akan ringan hidup, gitu bahasanya. Taribat yadak itu hidup ringan, nggak susah, nggak repot, nggak berat gitu. Mungkin kalau pilih cantik mungkin berat. Dia nikah dengan wanita tercantik di dunia, sedangkan dia adalah lelaki terjelek di dunia. Berat itu. Musibah buat dia, ya, anugerah buat. Melihat akhirnya macam-macam lah hatinya. Ya, makanya kan berat. Orang kaya juga begitu kan, menikahi orang yang kaya. Kadang-kadang dia dapat orang kaya padahal dia orang miskin sedunia. Itu berat juga. Ya, orang yang punya nasab juga sama. Artinya ada potensi berat. Tapi kalau dapat yang agamanya, ringan hidup. Taribat yadak itu ringan hidup. Dari sini kita bisa tahu bahwa anjuran Nabi ketika memilih pasangan hidup ya agama. Tapi kalau dikaitkan bagaimana, kan yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Ya betul. Ya. Nah, tapi untuk mencari bagaimana yang terbaik menurut Allah itu mudah. Ketika itu hal yang diridhoi oleh Allah, ya berarti itu terbaik buat Allah. Karena kita nggak bisa menunggu gimana ya kira-kira ridho enggak ya Allah ya, ridho apa enggak ya. Jangan-jangan Allah nggak ridho, nggak bisa Pak. Karena Allah nggak kirim malaikat Jibril untuk untuk datang kepada kita. Sudah laksanakan ACC, nggak ada begitu. Bahaya nanti kalau ada orang ngaku malaikat Jibril datang ke dia gitu. Nggak mungkin. Nah, artinya apa? Ya kita melihat apa yang diridhoi oleh Allah, yaitu insya Allah diridhoi oleh Allah. Jadi ketika memilih sesuatu itu insya Allah Allah ridha, maka bismillah, insya Allah itu tanda Allah ridha. Contoh misalkan milih kerjaan, ini kira-kira Allah ridha enggak ya? Ya udah kita lihat aja itu kira-kira kerjaan itu dalam syariat itu halal atau haram. Kalau itu halal, pasti Allah ridha. Kalau haram, ya pasti Allah nggak ridha. Dia nilep uang. Kamu ini kok markup nilep uang. Itu nanti kalau Allah nggak ridha, belum tentu. Bisa jadi Allah ridha. Gimana Allah ridha? Udah jelas Allah nggak ridha. Karena habis ini saya mau beliin speaker masjid, ya apapun nanti nggak ridha. Hal-hal yang kayak gitu udah jelas kepantau, nggak ridha itu pasti Allah nggak ridha. Dia mendapatkan yang halal. Ini ambil yang halal, itu udah pasti Allah ridha. Gak usah ngelihat ke belakangnya gimana. Ya, begitu dia ambil kerjaan yang halal, tiba-tiba bangkrut. Bangkrut itu bukan berarti tanda Allah nggak ridha. Ini mungkin Allah nggak ridha kali ya saya ambil yang beginian. Lebih baik saya nyolong kemarin malah itu tetangga saya nyolong kaya, mungkin Allah ridha. Nggak bisa. Ya. Bangkrut tidak bangkrut, kaya tidak kaya itu bukan ridho atau tidak ridho. Jadi ikhtiarnya itu yang dia ambil halal atau tidak. Kalau halal apapun yang terjadi setelahnya itu ridho Allah. Nah, yang haram apapun yang terjadi setelahnya Allah tidak ridho. Begitu ya Pak ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.